Creativity is the only way to survive. Sepenupan, pasti bisa, pasti jaya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aiki Tane Azara dari kelas 8B selaku dari anak didik Bapak Setiawan SS dan selaku host podcast kali ini. Dan kali ini kita kedatangan dengan dua siswa yang tidak hanya berprestasi di dalam sekolah tetapi juga di dunia olahraga. Ada Kak Aziz dan Kak Krisna. Halo Kak, apa kabar nih? Halo, baik. Nah, biar teman-teman semua nih pada tahu, boleh dong perkenalan dikit dan boleh ceritain juga cabang olahraga apa yang kalian tekuni pada saat ini. Ya, perkenalkan nama saya Krisna Eka Ardiansyah, saya dari kelas 9C. Saya selaku anak didik dari Bu Siti Ulfa SPD NPD. Cabang olahraga yang saya tekuni sampai sekarang yaitu renang. Untuk saya, perkenalkan nama saya Asif Pasien pertama dari kelas 9B selaku anak didik dari Bu Edi Minarti MPD dan MSI. Saya menekuni olahraga kriket, futsal, dan pencaksilat. Wah, keren banget nih ya. Dari perkenalannya aja kita udah tahu nih kalau Kak Aziz dan Kak Krisna ini sangat aktif dan berprestasi di bidang olahraga. Nah, Kak Aziz nih, kan Kak Aziz nih mengikuti 3 cabang olahraga kan? Ya. Nah, gimana sih ceritanya Kak Aziz ini bisa tertarik di bidang olahraga tersebut? Untuk pencaksilat, awal mulanya saya kenal cabang olahraga pencaksilat itu dari orang tua. Dulu itu orang tua mengikuti olahraga pencaksilat, saya disuruh ikut olahraga pencaksilat. Untuk futsal, ayah saya dulu menjadi seorang kiper. Saya terinspirasi untuk menjadi seorang kiper. Untuk dari kriket itu dari sekolah. Ya, sudah. Nah, gimana sih ceritanya Kak Azib ini kan kriket itu kan dari sekolah ya? Nah, Iya. gimana sih Kak Azib ini bisa tertarik sama kriket ini? Kalau dari kriket itu dulu disuruh guru untuk mengikuti cabang olahraga kriket. Nah, kalau Kak Kris sendiri nih, kenapa memilih renang buat sebagai bidang olahraga yang ditekuni sampai sekarang? Ya, dulu itu saat saya masih umur 7 tahun, saya saat itu bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Jadi saya meminta hadiah kepada orang tua saya. Lalu saya diajak oleh orang tua saya ke kolam renang. Saya diikuti les renang di sana. Lalu saya tekuni sampai sekarang. Nah, kalau Kak Azib sendiri nih, latihan olahraga kan juga banyak banget nih. Nah, gimana sih biar Kak Azib ini buat tetap semangat latihan dan gak gampang bosan waktu latihan? Untuk latihan biar gak bosan itu latihan fisik sama teknik doang. Ya. Oke. Teknik apa sih yang Kak Azib pakai? Kalau pencaksilat bisa teknik tendangan, pukulan, atau set pukulan gitu. Oke. Nah, kalau Kak Krisna sendiri nih, apa tantangan yang Kak Krisna hadapi paling berat dan gimana sih cara mengatasi hal tersebut? Ya, salah satunya saat lomba ya. Saat tantangan yang paling berat saat lomba itu yaitu nervous. Soalnya nervous itu kan kadang buat kita rasanya kita sudah menyerah dari awal sebelum turun lomba. Cara untuk mengatasinya saya kadang meminta doa dan restu ke dua orang tua saya. Dan yang kedua, salah satunya saat latihan. Saat latihan itu yang paling sulit itu kadang interval. Soalnya interval itu kita harus masuk di limit yang ditentukan oleh pelatih. Cara untuk mengatasinya yaitu kita berlatih lebih keras lagi agar bisa mencapai limit yang sudah ditentukan tersebut. Nah, kalau lagi capek latihan nih dan semangatnya tuh udah mulai turun. Nah, biasanya tuh ngapain sih buat bikin kita tuh semangatnya bisa bangkit lagi dan dukungan dari siapa yang paling berpengaruh? Dukungan paling penting itu dari orang tua sama teman-teman. Kayak harus disupport gitu ya. Latihan kayak gitu harus semangat gitu ya. Nah, kalau Kak Krisna nih gimana? Ya sama, saya juga dari orang tua, dari kakek nenek juga. Nah, kalau Kak Krisna ini dari semua lomba yang pernah diikuti, mana sih yang paling nggak bisa dilupain dan kenapa? Ya, yang salah satu yang nggak bisa dilupain itu saat tahun 2019 ya. 2019 itu saya turun di 5 nomor pertandingan.
saya mendapatkan 4 emas dan 1 perak. Nah, kalau Kak Ajib nih, apa lomba yang paling nggak bisa dilupain? Paling nggak bisa dilupain itu tahun 2025 baru-baru ini saya mengikuti lomba Porprov bulan Juli ya. Nah, lomba Porprov apa yang Kak Azib ikuti, cabang olahraga apa yang Kak Azib ikuti pada lomba Porprov? Cabang olahraga kriket itu olahraga baru. Nah, kan latihan kan juga butuh banyak banget waktu ya kan Kak? Nah, gimana sih cara Kak Krisna tuh bagi antara istirahat, latihan, dan belajar biar gak keteteran? Ya, jadi pagi itu saya sekolah, sorenya saya lanjut latihan, dan malamnya saya mengerjakan tugas lalu langsung bisa latihan. Kalau Kak Azib sendiri nih, pernah gak sih ngerasa kewalahan antara latihan dan tugas ini numpuk barengan, dan biasanya gimana cara ngatasinnya? Paling penting itu harus bisa mengatur waktu. Kalaupun ada tugas bisa tanya teman atau ada ulang gitu bisa susulan gitu. Nah, kalau ada teman-teman di sekolah nih yang pengen berprestasi tapi masih ragu atau masih takut gagal. Nah, apa pesan yang dapat kalian sampaikan buat teman-teman yang ingin berprestasi tersebut? Ya, jangan takut untuk mencoba, karena saat kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu kedepannya akan bagaimana. Jadi, ketika kita gagal sekali, kita harus tetap semangat karena kita tidak tahu kegagalan itu akan menjadi kesuksesan kedepannya. Pentingnya jangan mudah menyerah ya, harus mencoba hal-hal yang baru kayak olahraga cabang. Nah, aku pengen nanya satu pertanyaan lagi nih. Gimana sih persiapan kalian kalau ada lomba gitu? Kalau Kak Krisna nih gimana? Ya, saat kita sudah mendekati lomba, kadang pelatih itu sudah meringankan program yang ia berikan. Karena saat kita sudah mendekati lomba, takutnya kita saat latihan mengalami cedera, kecapean. Jadi programnya hanya jam start, drill-drill saja. Kalau dari saya itu harus latihan setiap hari. Tapi latihannya itu latihan teknik seminggu sekali gitu. Kalau dua hari sekali latihan fisik ya. Oke. Wah, luar biasa banget ya cerita dari Kak Azib dan Kak Krisna ini. Dari mereka berdua kita tahu bahwa prestasi tidak datang hanya begitu saja. Semua butuh kerja keras, semangat, dan konsisten. Terima kasih banyak ya buat Kak Azib dan Kak Krisna sudah ingin berbagi cerita ke podcast kali ini. Dan buat teman-teman pendengar, semoga obrolan kali ini bisa menjadi motivasi untuk terus mencoba dan berprestasi di bidang masing-masing. Sekian podcast pada kali ini. Terima kasih banyak semua dan sampai jumpa ke podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.